Oke, Persiba fans, masih kembali lagi di Utarakan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat ibaratnya sangat berkesan juga di hidupku juga, berkesan juga di lingkupnya CNF juga, Pak Kori ini. Ya, ada Mas. distrik ibaratnya kayak aku begini mengidolakan begini zaman biar ini mesti selalu lihat logo mesti yang pojok warnanya putih. Siapa dia? Kere hore. Oke, di sini ada anu kita. Sesepuh kita. Pengayom. Bapaknya Caca. Diperkenalkan Pak dengan siapa? Wisnu. Pak Wisnu. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Kasihan. Dengan Mas siapa? Papa. Mas Fafa. Oke, di sini Pak kita akan coba tanya-tanya Pak. Makanya kan banyak Persiba fans bahkan dari CNF pun yang belum tahu nih Pak tentang perjalanan, tentang apa namanya, gimana sih cikal bakalnya. Yang saya pun menurut saya pun juga mungkin belum tahu juga Pak perjalanan nih sampai sekarang itu juga sangat sing berpanjang, terus cerita-cerita sing bener-bener ngeri lah gitu loh. kita ngomongin santai ya apa hubungan ya. Grogi aku Mas. Asik ya. Kita di sini santai ya Pak ya. Asik. Aku ngomong apa pakai wes. Biasanya cualaan tapi ya saya Ya. Gak punya nyali Pak Mas Denny tadi ini. Oke, dari distrik Kerehore. Ya, dulu kami tergabung di Pasar Bumi tahun 2005. Kalau bulannya kami lupa ya Mas ya. Karena Mas Fafa ini generasi Kerehore yang ketiga. Ya, saya generasi yang pertama bersama teman-teman dari Kasian ya. Dari Kasian kita gabung itu dengan nama Kerehore. Maknanya itu ya karena wong desa ya wis kere kok susah. Ya kere ya kere. Ya maksud kita itu bukan hanya maknanya tapi kita memang punya apa ya slogan lah, punya keinginan walaupun kita randuwe wong randuwe tapi kita itu tetap happy lah karena kami wong desa wong pinggiran meneh Bantul paling utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan kota dan waktu itu ya mendirikan Kerehore itu tidak segampang yang kalau dulu Bergodo yang ada di Bantul Tengah atau Bantul Selatan karena ada supporter tetangga kita yang apa tapi kita hubungan baik dengan mereka tetangga kita terus kita minta izin kita mau kembali ke Persiba dengan waktu itu visi misi Bapak Bupati waktu itu untuk membangkitkan Persiba menjadi lebih baik lagi ke level yang lebih tinggi lagi karena waktu itu kalau tidak salah masih kompetisinya 2B ya masalah ya, dan kami siap karena kami anak-anak Bantul asli Bantul kami ya pengen tim kebanggaan kami itu ya bisa berbicara banyak tidak hanya di wilayah regional DIY Jawa Tengah tapi ya se-Indonesia lah sekali itu dan itu terbukti di tahun 2011-12 kompetisi. Tapi itu tak potong bentar Pak. Kan Kerehore ini kan base campnya di Kasian ya Pak ya di Taman Tirta ya Pak ya. Iya. Itu mendukung Persiba itu apa karena ada sosok pionir dari Kasian Pak Nopendi itu Pak? Oh, Nopendi itu belum masih jauh belum Ini mau ngobrol kaku banget.
Santai Mas Doni. Masih ikut SSB itu kondisi. Berarti sebelum Nopendi ya? Belum. Pak. Bahkan Nopendi itu juga sempat jadi bagiannya Kere dulu atau jadi wes main bal-balan emang basicnya Kita di desa kami punya SSB. Nopendi waktu itu masih ikut SSB kami, SSB Guntur. SSB Guntur. Iya. terus diambil beberapa pemain Nopendi cater apa gimana? Ya, dulu ikut Porda dulu. Porda, terus pertama suratin Porda, terus magang sampai menjadi tim inti di Persiba, bahkan menjadi pemain timnas. Dan Tapi kan itu kan juga gini Mbak, kadang kan juga sosok Nopendi masuk, mungkin terus kemarin laga kita flashback di sebelum-sebelumnya itu final di Solo itu apa mungkin sing sosok Nopendi itu malah jadi gebrakan sing menaikkan derajatnya Kasihan, mungkin menambah masa atau gimana Pak? yang jelas menjadi Magnet jelas ya Pak ya itu Pak? magnet untuk warga Kasihan. Iya, makanya itu kan banyak juga dari Karena Kasihan yang produk asli orang Kasihan. iya Bantul ya. Ya, jadi warga Kasihan tuh ya bangga tuh ada pemain kita asli lokal, terus tidak ikut SSB besar tapi SSB desa menjadi pemain Sampai timnas ya Pak. sampai timnas. Suatu kebanggaan ya. Keren. Suatu kebanggaan bagi kami. Kebetulan rumahnya juga satu RT, saya tahu juga kecilnya kaya ngopo, belinge rancama tadi. Tapi sempat nyangka Pak itu Pak, bakal masuk sampai bahkan ranah timnas dulu Pak. Maksudnya ranah timnas apa? Kalau mencapai ke ranah timnas kita enggak, tapi kita punya penilaian karena waktu itu kita juga pengurus dan juga ikut ya melayu-melayu di lapangan. Kita lihat bakat Nopendi itu memang punya bakat dari kecil. Sampai iso Rada yes kok ngono kae lah, benggal lah ngeyel benggal lah yes. Berarti Pak Bukan hanya di nganu, tapi permainannya pun ngeyel ngotot. Nah, itu. mungkin teman-teman yang belum tahu sosok Nopendi bisa ditampilkan di layar. Jadi nomor 5 pemain Persiba yang Persiba nomor 5. juga ikut serta membawa Persiba juara ya Pak ya. Betul. Juara Dan sampai tidak final. pernah satu musim belum pernah terganti Nah, line up bro, pemain inti. pemain inti. Dan selama memperkuat Persiba itu hanya dapat satu kartu kuning, padahal dia pemain bertahan. Pemain bertahan. Tepuk Belum pernah Nopendi. Asli Kasihan. Foto musuh Kasihan. Kok dipada-pada ke? Pada ini apa lima angkat mau? Bahasa Jawa. Enjoy kayak bahasa Jawa. Tak mau sisan. Jadi gini Pak, ini kan teman-teman pada tanya Pak, sosok Kere yang pasang surut, bahkan juga dari awal pembentukan Kurvanot pun selalu ada gitu loh Pak, selalu ada dan selalu wah biyen ki sampai titik kumpul pun jadi di Kasihan. Makanya yang direpot kita kayak jenengan sebagai Pak Lurah Taman Tirto, terus melikupi mengko saka apa jenenge Polsek kan mesti Persiba main kumpul itu kan pasti yang diteleponi dari Kasihan ya Pak ya. Jadi kumpul di Kasihan ya Pak. Nah itu gimana Pak Wisnu menyikapi kok bisa tetap kumpulnya di Kasihan, tetap apa namanya nggak keberatan teman-teman dari Imogiri pun bahkan yang Kasihan sih Pak gitu Pak, kumpulnya sampai di Kasihan dulu, padahal sebenarnya Imogiri sama stadion kan jaraknya udah deket Pak gitu Pak, tapi tetap ke Kasihan dulu gitu Pak. Ya itu hebatnya wong CNF. Walaupun luwih cerak, mampu kok kumpulin ning Kasihan. Bukan karena kami terus yang apa punya CNF, mendirikan CNF, enggak ada. Yang mendirikan CNF itu ya kita semua. Yang punya CNF ya kita semua. Jadi mungkin dari teman-teman
sing di saka daerah-daerah lain, distrik yang lain lebih mempercayai kami, dan dari pihak kepolisian pun lebih mempercayai kita karena kita di jalan, berangkat dari rumah, stadion, pulang dari stadion gitu, ya tertib lah, istilah gitu. Oke. Jadi kan tetap aneh Pak ya, maksudnya kerepotan nggak sih Pak, kayak misalnya melakukan perizinan atau bahkan titik kumpul mesti jenengan mesti telepon ngoten itu. Nek repot ya repot Mas. Mesti ganggu nih Pak. Ayo coba ngomong lagi Pak. Mati. Ide iki wong desa to Mas. Apalagi pas aku cilik iki olahraga yang paling familiar wong desa iki rameng bal-balan. Dan kita punya tim kebanggaan yang sing jenenge Persiba. Nah, ketika Persiba walaupun kalau dulu kan vakum terus mulai naik ya sebisa mungkin, sekuat mungkin tetap kita dukung. Karena Bantul itu adalah kota kecil yang penuh kenangan. Kota yang kota kecil penuh cinta. Cinta Taman Teto Bantul Pak. Ya, Indonesia jelas. Dan Bantul itu bagian dari Indonesia. Juga teman-teman belum tahu juga, yang belum tahu ini sosok Pak Wisnu ini juga dulunya juga CM satunya Kurvanov, dan udah berapa tahun ini juga menjabat sebagai Lurah Taman Tirto. Tapi beliau masih tetap mendedikasikan waktunya sama tenaganya itu untuk teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang belum kenal bisa mainnya kemana Pak? Ini misalnya ada teman-teman sih main gitu loh Pak. Misalnya pengen ngobrol sama Gary Huri, mungkin ada basecampnya Gary Huri di mana? Di Kasian. Di Kasian. Mas Bapak. Nah, Mas Bapak. Dimanapun tempatnya sih Mas nih. Gary Huri. Sanggon lapangan yo dadi. Kebon yo dadi. Gampang nemoni ibaratnya. Aku ki tenang sih ngomong karo Pak Wisnu rodokan. Oke, kita juga podcast ini Pak, podcast ini kita juga ada sponsor dari vendor merchandise dan flag, mungkin di Crop Lab Studio ada juga foto kuda, soto patung kuda. Wis tau kowe mangan soto e? Sudah tempatnya Mas Riko. Ima gini. Iya. Jadi sponsor kita itu juga Pak, ini tak obrol kita sponsor juga. Jadi sponsor kita itu malah dari teman-teman CM juga Pak. Jadi ada yang buka usaha kayak soto patung kuda itu di Mogiri tempatnya Mas Riko. Itu juga sponsor di acara ini. Jadi tujuannya acara ini ini juga media promosi buat teman-teman juga. Nanti ada UMKM gitu. Maksudnya Pak Pak? Sangat. Aku izin sih. Aku ngomong enggak salah. Nek saya ngomong wong Bantul. Wong Bantul wong pinter oke. Ada wong punya uang oke. Tak takon pelopore ndi. Langsung jawab ya aku. Ini kayak pertanyaan sih bener-bener nggak bisa tak jawab ya, karena apa ya, pengetahuannya lebih tinggi Pak Wisnu ini juga itu. Nih Pak, maksudnya kalau apa ya, sing itu contohnya pelopor, terus awal berdiri ini, terus dari merah terus jadi pakai baju hitam itu kan juga penuh perjuangan juga. Itu ada mungkin ada sampai apa jenenge ya. Sampai mangkat aku ben pernah ngalami Pak, aku nonton Persiba pertama itu kafe apa hijau bengi-bengi bandem-bandeman salah itu Pak, pertama itu karo tim di Malaysia, pindah kok udah jadi CN gue. Belum jadi CN. PPM apa jenenge? PPM apa lah. Aku belum jadi CN, belum jadi apa-apa, masih lagi pengen dulu bal-balan dan masuk stadion ini terpana karo rumputnya stadion ya Pak ya. Rumputnya stadion duluan, Bantul juga termasuk Jangan cuma api-api banget ya menenggon mungkin salah satu terbaik di Indonesia. Nah itu, ya. nanti itu terus
sampai Bali mesti iring-iringan apa-apa sampai kasihan juga. Nah gimana Pak, diceritakan dulu Pak, ini teman-teman banyak yang belum tahu CNF tuh dulunya itu kok bisa sampai nyebut kata-kata kurvan familia. Mungkin artinya ini udah saatnya teman-teman tuh tahu, jadi biar punya wawasan yang tinggi misalnya ditanya sama teman-temannya Pak. Ya, sebetulnya supporter bola itu kan oke toh Mas, dari berbagai unsur, dari berbagai aliran. Ada mania, ada ultras, ada hooligan, garis keras, terus fans club. Nah, kenapa kita memilih ultras? Karena kita ya pengen beda dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya gimana? Seperti nek barudan ono pelangi. Ketika pelangi itu warnane warna-warni itu indah. Tapi nek pelangi ini warnane satu jenenge dudu pelangi. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan keberadaan kita itu, dengan janjian kita, dengan dukungan kita, dengan semangat kita untuk mendukung tim kita itu, main orang yang 100%, bisa 120%, 150% mengeluarkan ya. Terus kalau untuk kita beri nama Kurvanot, karena kita pengen di belakang garis gawang utara. Ya itu, dan kita kepengen ke sana itu ya yang lain juga banyak, cuman kita kepengen di sana itu. Dari kan itu ya kita putuskan bersama, orang tak putus dewi itu wah panjang orang berjalannya panjang, berliku, dan ada cerita di sana. Ngasih wah ngasih terheran-heran juga maksudnya kok aku tuh KTP-nya Jogja Pak, tapi katanya pertama neng biarin jenengan terus jadi bal pertama terus langsung seneng bal-balan. Ya bal-balan itu memang asik, olahraga yang paling digemari seluruh warga negara Republik Indonesia. Olahraga yang paling familiar kan Sepak bola. Maksudku sing selain bulu tangkis. Sing jadi apa ya? Sing aku mantep nanti ya karena CNF itu punya rasa keluargaan yang tinggi banget gitu loh. Iya, karena kita itu orang di dekengan. Dekengan ini memburine adewe iki mung tembok karo rolling door. Iya. Nah, itulah. Liane kan yes oke toh. Buri-burine. Burine adewe iki mung tembok karo rolling door. Nek kepepet. Oke, pertanyaan lagi Pak. Aku ngomongin masalah logo Pak. Logo di Kirihuri itu sangat benar-benar menurutku sakral banget ya, karena dari dulu, dari awal pasar bumi, pasar bumi itu pun selalu lihat bener kain putih bergambarkan Dan itu lukisan loh, nah, lukisan. itu mungkin bisa diceritakan Pak itu Pak, siapa sih Filosofinya, bener-bener Mas. lukisan filosofinya apa gimana Ya. sampai sekarang pun masih dipertahankan Pak ya. Ya, karena gini, orang Indian itu kan mempertahankan adat istiadatnya sangat kuat. Bukan kita kok, ada orang Daya, ada orang warga Indonesia Timur yang mempertahankan. Kita memilih Indian itu karena mereka itu mempertahankan adat istiadat, hak asal usulnya sangat kuat. Dan kami dari Kirihuri itu kepengen iki Bantul, kita pertahankan hak asal usul kita. Hak asal usul kita apa ya, gotong royong bebarengan lah. Terus adat istiadatnya kita pertahankan, jangan sampai ada benturan-benturan dengan yang lain-lainnya. Terus mereka bisa bertahan hidup itu dengan kebersamaan mereka sampai sekarang. Iya, bukan kok saya nganu dari suku dari Indonesia itu juga banyak, cuman waktu itu kepikiran kita ke situ dulu ya. Soalnya kan ibaratnya nek kosakata saiki sik keren kayak don't forget your root loh Mas. Jadi sebisa mungkin kita tuh nggak lupa asalnya dari mana dan akar kita tuh dari mana gitu.
Tapi itu ada anu nggak Pak? Maksudnya itu bener-bener digambar langsung apa langsung dilukis Pak? Iwan? Lukisan langsung. Jadi itu banner itu lebarnya berapa itu Pak? Itu Kurang lebih berapa? itu bukan banner bendera itu Kain. kain-kain itu langsung dilukis kurang lebih ya 4 meter 5 meter 4 meter 5 meter ya Mas. Itu langsung dilukis sama seniman itu? Apa? Iya, seniman. Seniman Adik Pak MH. Adi? Adiknya Pak MH. Adiknya Mas Pak apa aja nih? Adik Pak MH, Pak Ainun Najib. Ainun sih. Iya, adik iparnya Pak Ainun. Langsung digambar lukisan tangan. Itu 1 bulan gambar itu. 1 bulan ada. Gambar itu ini Pak? Malah di Di ruangan atau di? enggak, lapangan badminton. Lapangan badmintonnya Pak MH itu. Tiap malam kita gambar. Sampai sesakra itu. Itu masih ada nggak Pak? Masih, bendera masih ya? Masih. Kapan Pak dibentang ini? Ini tinggal nih ketua Kerehore yang baru ini. Generasi ketiga Mas ini. Safai mbok ngomong ramah. Ya. Iki podcast. Iki mah meneng-menengan wae ora. Mas Papa melu sepana ya Mas. Iya. Melu Pokewo. Sungkan. Iki nek nang kene wis gak ono peki-peki wae. Pak Wisnu ning kene sebagai anggota Kerehore. Bener to Pak? Betul. Oke, jenengan ketua, ayo jenengan Enggak aku. Ora ono ketua Mas, no leader. No leader. Tapi kan yang kini kan ya kayak Pak Wisnu udah anggota, bahkan sekarang ada generasi mungkin dari generasi ini mungkin sekarang perkembangan generasi yang baru itu bisa disampaikan Mas. Angele, repote itu gimana? Masalah generasi yang benar-benar Kerehore dari masa tahun ke tahun itu kan semakin tuh Mas. Mungkin sing diurusi jadi cah nom atau niku dadine piye? Jadi sebenarnya kan Kerehore itu kan 3 generasi dari Pak Wisnu, terus Mas Demek, terus turun ke adiknya, sak pantaranku toh Mas. Aku, Kendil dan lain-lain. Nah itu nek pas zaman-zamannya Pak Wisnu, pas katakanlah panas-panasnya CNF lah, lagi membarani CNF. Lagi semangat-semangatnya ya Mas ya. Terus pas zamannya Mas Demek, kuwi malah entah kenapa kok Bantul ki sepak bolanya menurun ya loh. Kualitasnya nganti terjun bebas ning Liga Telu dan lain-lain. Tapi mbuh ngopo ya Mas, spiritnya ini tetap nurun ya loh Mas. Nganti ning adi-adine. Nek ra salah nek angkatanku ki, nek aku pribadi nyeblonge 2015 tahun 16 Mas. Yo setengah tahun aja selama usianya. Terus Tapi nek ono apa-apa sih ngomongnya Pak Wisnu juga. jelas step by step Mas. Step by step. Jadi Masnya Pak aku Wisnu munggah, akan ditemoni saiki. aku munggah ning Soalnya susah. nek ke BP iki saka angkatanku munggah ning angkatane Mas Demek sik, bari munggah meneh ning Pak Wisnu. Jadi kaya ya etikane ya Mas. Iya. Tapi lihat disampaikan langsung banyak loh kayak gitu. Maksudnya idenya teman-teman pengen kayak gini tapi langsung masuknya banyak, langsung Pak Wisnu ini banyak gitu. Ya pernah nek misal teman-teman ada diskusi disampaikan ke Mas angkatane Mas Demek, didiskusikan terus naik lagi ke Pak Wisnu. Gunami penak loh, ya acara-acara bareng sponsoran ngerti dulu. Pak Wisnu lagi gerakin, truk menurut langsung UMG. Yo. Nek kuwi anu, hae desa. Kalau kegiatan kelurahan memang, tapi Kalau misalnya ada Kerehore, ada misalnya baksos gitu Pak, misalnya mau ngadain kegiatan kalau contohnya misalnya Pak, ini kan sampah lagi sulit gampangnya gitu Pak, terus ada bicara nih gawe karya sampah daur ulang atau apa, mungkin ada ide dari Kerehore itu tetap bisa Pak pakai misalnya. Kalau ini belum, dari teman-teman Kerehore belum. Ini naik seko pemerintah kelurahan sudah. Sudah ya Pak. Sudah, kita punya program bank sampah, pengelolaan sampah, baik organik maupun olahan, terus nggawe rumah pilah sampah kita sudah. Nah itu kan jadi nek Mas Fafa kan kena mana Mas? Sponsoran. Saiki sapa to sing ra kenal Pak Wisnu Ardi ning Kasih iki. Nah ya penak banget dari segi tempat juga. Kan sekarang apalagi Kasihan kan juga baru digentar-gentari kayak misalnya ada sing pakai buat
acara-acara gitu Pak, misal kondangan atau apa itu kan banyak banget Pak, kayak kopi-kopinan gitu. Nah, sing mungkin dari pihak Hero ngadain acara misalnya anniversary atau nongkrong-nongkrong bareng itu kan Obar bisa. Anu sih, Nah Mas. kita kan punya Kerandu Kuning itu kan punya kelurahan. Kan sering kita tuh mau Nah, nonton bar sana. sebenarnya nek kegiatan-kegiatan berbau sosial ini nek di Kasihan sendiri tuh kayak udah pisah tuh Mas. Jadi ya iki panggone gue bal-balan, iki panggone gue ade bersosialisasi dari panggon dewe-dewe. Jadi ada wadah. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Nek kayak di angkatanku itu kebanyakan kan sak rombongan sak desa lho, Mbak. Jadi nek bal-balan ya ade, iki wadahe. Engko nek ade bersosial, iki wadahe ono dewe-dewe. Ada di berarti Pak Wisnu pun juga profesional Pak yang menempatkan Nah, Pak Wisnu di Gerehore ataupun Pak Wisnu di kepala kelurahan gitu Pak ya? Tetap profesional ya Pak ya gitu Pak. Iya. Tapi nggak terus dicampur Nggak campur aduk. Gerehore terus dikai akses profesional Enggak. oke gitu nggak ada ya Pak ya. Tanyain enggak. Ya, tapi tetap apa-apa tetap minta pendapatnya ke Pak Wisnu mungkin sama Mas Demek juga ya gitu ya. Mungkin Mas, aku mau nyenggol acaranya Gerehore ini Mas. Acaranya Gerehore itu kan kemarin kan juga baru mengadakan anniversary Mas. Si kapan wingi kayak apa acara apa itu? kan sebenarnya Hari. nah niku Hari diklir kesan bae. Kita gesekan iki. Ganjil ya Mas. Ada ganjel iki. nah niku kasusnya sebenarnya teman-teman kan jadi di beberapa teman-teman CNF itu kan baru-baru ini kayak lagi booming-boomingnya band-bandan tuh Mas. Oh. Ya teman-teman di bakat adik kok nggak punya wadah gitu kan. Terus teman-teman Gerehore, terutama Gerehore dan ada kolaborasi sama teman-teman Terror Crew memiliki keresahan yang sama. Tapi ketika Gerehore sendiri itu ada kendala, nggak bisa nih mengatasnamakan Gerehore sendiri. Terus mau nggak mau kita itu sebenarnya apa ya Mas? Nggak mengatasnamakan Gerehore. Jadi kayak itu event kita kolaborasikan, kita membuat nama baru. Ya nama event sih Mas. Jadi nggak mengatasnamakan salah satu. Oh, Gitu. Terus kapan sih melekat yang aku Gerehore. ya mungkin ya branding kok Mas. Ah. Mergo menang branding. Tapi sebenarnya Pak Wisnu barang itu tidak diskusi masa event-event kayak gitu juga oke Pak. Kalau contohnya sekarang Taman Tirto pun juga banyak banget event-event kayak gitu ya Pak ya. Nanti kayak apa namanya event sing kemarin itu kan juga sekarang masih rutin gitu Pak ya. Jadi masih Pekan olahraga kelurahan 1 bulan. Terus ada pesta rakyat, Budaya. gelar budaya, kira budaya 1 bulan kita adakan. itu kan banyak banget rangkaian. Tapi kalau supporter kan itu di luar Itu ya, pemerintahan, makanya tak kon mikir dewe dari anu. berarti dari- kalau basket benar-benar Ya kita harus tahu porsi ini dewe itu Mas. Terus contohnya wae di kepengurusan kan kita punya divisi-divisi. Ya ngurusi divisi ini dewe yang betul-betul tahu apa jenenge tupoksinya masing-masing. Ora terus koordinator satunya aku tuh mikir kenapa ora ono Mas pemimpin pinter, ora ono pemimpin ampuh tanpa tanpa koordinasi yang baik dengan coro dini Pak Presiden dengan dengan kabinetnya, ya menterinya dengan mitranya yaitu legislatif atau DPR RI-nya. Ora ono sing terus menguasai semuanya itu ndak ada. Makanya kita kan punya slogan toh, punya keputusan tertinggi di CNF itu adalah musyawarah. ya apa di musyawarah iya apa juga perusahaannya bareng-bareng jadi apa ya Pak ya berarti mikul bareng-bareng gitu Pak. Ya, tapi mau budaya Indonesia sing paling diwedeni luar negeri itu namanya jenenge gotong royong. Gotong royong itu kan kita saling bantu, saling melengkapi, saling mencukupi. Terus di ya Mas Fafa sing ngomong ke Gerehore sing bahkan Pak Wisnu pun juga sebagai CN satu nih dulu ade ngobrol apa mungkin ada nggak sih Pak hal yang berkesan banget untuk dari Pak Wisnu itu sing nggak terlupakan di CNF Pak? kebersamaan. Itu nggak bakal bisa terlupakan. Tidak bisa. Contohnya Pak, ada contohnya? Banyak. Contohnya banyak sekali.
walaupun ya sing paling gampang wae. Kita kenal, kita apa jenenge bergabung, bergaul dengan teman-teman baik dari apa Not Angela ya, dari teman-teman distrik yang lain, orang ono sekate, nggak ada sekate, itu sing paling penting. Walaupun kita ndak ada hubungan darah keluarga, tapi kaya niki apa kekeluargaan kita itu sing paling berkesan. Afab, Alfred. Iya. Nah, aku sempat sing Aneh kuwi mau istilah bahasa Inggris aku ra iso. Tapi turun temurun Pak, Neng. nganti saiki. Home sweet home. Kembalikan Persiba di SSA. mungkin yang untuk kritikannya Pak ini aku juga kritikannya dari Kere Hore, mungkin dari Kere Hore ya, dari Pak Wisnu sebagai penasihat Persibara juga, mungkin kritikannya untuk Persiba yang sekarang itu apa Pak? Mungkin bisa membangun juga, mungkin bisa ben jadi tolak ukur Persiba juga ben apa ya, Main maju lah. main maju kayak gitu. Komunikasi, Komunikasi. ngobrol. Karena sebagus apapun manajemen, sebagus apapun tim, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, terutama juga dari supporter, armain dhewe kok, sing bengok-bengok sapa? Terus sing dukung pemainnya sapa? Kalau bukan kita. Komunikasi yang baik, kita arep majok ke Persiba gimana? Terus nanti kan dari konco-konco supporter ini kan yo ono pemain bola. Ketika seleksi yo ono perwakilan atau dari perwakilan supporter Bantul kan orang main CNF toh. Oke. Banyak banget. Pilih siji loro telu, ayo dipilih seleksi pemain seleksi. Layak enggak memperkuat Persiba? Karena penonton tuh lebih jeli daripada sing dolan. Makanya kan sekarang juga Iya. lebih vokal juga tuh Pak. Iya. Sekarang jangan makin dewasa, makin yo nuntute emang kembalikan sing biyen Pak, sing Persibawi ra tau dikalahke lho, di kandang Iya. apalagi kayak gitu lho Pak. Mbiyen ki angger mulih menang piro sing ditakokke iki Menang piro. menang piro pure piro. Saiki kalah piro. Ya wagu to kayane. Walaupun dhewe dionekke ngono kuwi tetep nonton. Uji coba terakhir kemarin wis. Dengan harga tiket wis. Wah itu tetap kita kritisi karena uji coba loh itu. Uji coba dan itu pun Liga 3 regional dengan harga segitu. Duit sing nonton sepiro? Iya, banyak banget. Nah, nganti tiketnya kurang. Iya. Itu sini Pak, sing jual itu sini tuh. Harusnya di 300-an. Ya harusnya manajemen berpikirnya ke sana. Iya, harusnya. Iki wong Bantul dan bal kabeh. Karena kita itu hiburannya khususnya olahraga, wong Bantul itu sepak bola. Ya tolong diperhatikan. Komunikasi dengan yang baik karena apa SSA itu punya Pemkab Bantul. Terus komunikasi dengan supporter bukan hanya dengan kita tapi semua yang ada di lapangan. Ya jak omong-omongan. Piye iki nek tak tiketi semene apa piye iki maine musuh iki, piye iki pemaine iki layak ora ning ngono. Kan harusnya kudu di Emang lebih kritis kayak gitu lah ya. Iya. Bener-bener. bukan kok kita mau ngatur mereka ndak, tapi kita ya pengen prestasi. Nah, bener banget kuwi. Nah, nek arep bubar ayo diterus-terus ke wae. Ayo Mas. Slow to iki? Slow banget Pak. Maksudnya manajemen pun juga harus melek motor loh. Di sini ada supporter yang bener-bener tulus banget loh di kowe kan. Ya gitu ya Pak ya. Loh, wong ora main wae dhewe kumpul ning stadion. Nek ora tau nek iki wong edan. Wis kebacut Mas. Itu berapa ribu kita yang datang atau ulang tahun itu tanpa pertandingan loh. Iya. Pak. Nek ora wong edan lar ngarani apa dhewe iki? Oke, kembali lagi ke ranah Kere. Mas Safa ini biar Pak Wisnu pun juga tahu Mas, perkembangannya Kere sekarang itu kayak gimana, mungkin juga masih
masih adakah open recruitment untuk mencari kere-hore yang generasi 3 mungkin golek-golek meneh apa tetap bisa Kalau untuk ngomong kayak babakan regenerasi ya mas, sebenarnya terutama di Kasihan itu adira golek ini sebenarnya nurun dhewe mas. Ibaratnya kalau DNA-ne wong iki lahir iki bapakmu kira hore, ya kowe otomatis mbok ngopo iki adine nurun lho mas. oh. Jadi untuk sementara teman-teman tuh emang nggak ada niatan buat open recruitment dan lain-lain seperti itu, karena teman-teman tuh percaya bahwa kesetiaan ini spirit ini turun temurun, bahkan aku dulu adik-adikku ini ya mungkin ana lah siji loro sing seneng lor, seneng tengah, ngono-ngono iki. Tapi yo mbok ngopo kok ya tetep ana sik adikku kok goblok kok ya, kok seneng bantul iki. Oh, jebul ya nurun kakangnya tau otomatis. Oh, kakangnya nurun bapake. Ya mek ngono-ngono ki Mas. Sik dipercaya kan terus ngono ya Mas. Jadi nek kene hari sementara saat ini emang nggak ada apa ya? Cara dene nggak ada seperti itu. Terus ono apa Mas gebrakan yang iki generasi iki ono gebrakan apa sing awet menungso nglagai Mas. Sebenarnya nek dari teman-teman nek khususnya generasiku itu mungkin nek zaman Mas Denny ya, Mas Denny kira-kira angkatan Mas Demek dan lain-lain terbilang kira-kira frontal, keras. Nah di angkatanku ki teman-teman luwih konsen yang kreasi mungkin Mas, katakanlah ya, kreasi koyo ini serah zamannya ada gontok-gontokan, ini serah zamannya ada ini balang-balangan dan lain-lain. Ada ini dia apa toh? Misalnya ada di karya, kreativitas. Ada tampilkan lah gimana pun caranya. Caranya ada memberi ruang. Apa awak ini sebagai penampil dan lain-lain seperti itu. Mungkin salah satu contohnya kayak teman-teman teritori, mereka pinter gambar. Terus teman-teman dari mana Brikasta, mereka punya karya musik dan lain-lain. Nah, kita berkecimpung di ranah itu Mas sekarang. Dan targetnya gimana pun caranya kita pengen menggairahkan sepak bola itu nggak cuma kita tuh datang ke stadion terus nonton bola terus pulang, orang ngono tok, tapi ki ono hal lain sing iso digawe ning bal-balan. Kaya misalnya dhewe karya seneng musik, oh musiknya kok digawe ning bal-balan, ada disampaikan. Siapa ngerti hati dari Denny Caknan? Wah, nah ini Denny Caknan. Nah, hal-hal seperti itu Mas. Iya Mas Denny. Iya Mas. Oh iya Mas. Amelek. Denny Caknan. Berarti tetap waktu dekat ini masih masih pengen aku pengen koyo isi nang karya ya Mas. Amen. Nek kira-kira apa? Ngeband apa? Sebenarnya nek anu sih Mas, universal sih. Maksudnya iso ning nek sementara ini emang fokusnya di band. Cuman bakal ada kejutan di Pre-League Praliga tahun ini. Bakal ada kejutan dari teman-teman. Mungkin nggak mengatasnamakan Kere-Hore, tapi beberapa teman-teman dari anggota Kere-Hore itu bakal berkecimpung dan menghadirkan karya di akhir tahun ini, insya Allah. Oke, terima kasih. Cukup berkesan juga ya, Mateo, untuk cukup wawasannya juga cukup mungkin buat teman-teman yang belum tahu Kere-Hore bisa tahu mungkin maksud-maksudnya gimana, sejarah kayak gimana, juga apa ya, menjadi spirit buat teman-teman semuanya juga gitu tentang cikal bakalnya Kere-Hore dari awal tadi sampai kita ulik dari Pak Wisnunya juga. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, kritikan atau masukan atau apa ya Pak ya? Motivasi untuk utarakan tuh gimana Pak? Dari sosok Pak Wisnu dulu. Kalau saya untuk saudara-saudara saya, adik-adik saya di keluarga besar Farnot,
tetap jaga persaudaraan, tetap jaga kekompakan kita, karena kita punya slogan ya, satu komando Madang. Nah, itu. Dan itu harus kita pertahankan, satu. Yang kedua, kita di sini tidak ada sing menangan, sing apa kiri Kurvanot itu tidak ada pemilik. Yang memiliki kita semua. Siapa sing dirikan Kurvanot? Kita semua yang ada di Tribun Utara itu. Jadi tolong jaga kekompakan kita, jangan ojo nganti antar distrik, antar anggota nganti do gesek-gesekan, nanti apa bentur-benturan, jangan sampai. Dan itu untuk keluarga kita. Terus untuk di stadion, walaupun berbeda baju, tapi tujuan kita sama. Jangan sampai kita berbenturan dengan mereka. Dan untuk bukan hanya di stadion kita sendiri, kalau bisa seluruh supporter di Indonesia, karena sudah terlalu banyak korban yang sia-sia. Cukup dikai karangan bunga tok turut berduka cita wis lega, tapi keluarga sing ditinggalke. Nah itu yang terus selanjutnya, ini yang terakhir saya pesen, tetap Kurvanot harus satu komando, karena kita memilih pengurus pusat sampai ke distrik itu tidak asal tunjuk, tapi dipilih dari rekan-rekan semua. Nek ora tunduk dengan keputusan itu, karena kan kita semua setiap mengambil keputusan kan pakai musyawarah. Nah kalau nek ora gelem, ya monggo, pintu terbuka. Pintu kita terbuka untuk masuk, pintu terbuka juga untuk keluar. Kalau mengarep gawe memecah belah kita atau mengarep gaya, ya pintu terbuka lebar untuk yang punya niat tidak baik ke kita. Yang jelas harapan, dan yang terakhir ini harapan ya bukan cuma harapan saya, tapi tak kira harapannya kabeh. Kembalikan marwah Persiba, karena SSA ada karena Persiba, terus Kurvanot, Pasar Bumi dan yang lain-lain itu ada karena SSA. Kembalikan mereka latihan bermain di sana, karena kita punya rumah masing-masing. Dari saudara-saudara kita Pasar Bumi di rumah timur, terus kita punya di rumah utara, ada penonton umum dan di VIP, di selatan juga sudah ada. Ketika kita nanti naik kasta, tak jamin itu penuh stadion. Dan ora sah kita saling menjatuhkan, menjelekkan. Wong kita itu satu Bantul. Kalau perlu tidak hanya satu Bantul, semua tim yang ada di nanti lawan dari Persiba atau di kasta, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta kan ada 3 tim yang cukup besar lah. Yang pertama saudara kita PSS Sleman, yang kedua simbah kita PSIM, yang ketiga adalah Persiba Bantul. Kalau yang lain kan ini tim-tim baru. Asal usulnya ade ra ngerti. Rasane Bantul United. Bantul United. Wah wes, Gang Bantul United ini ngendi aku ya ora ngerti. Kayak ngono iki aku ngerti Bantul United itu. Itu tujuannya apa ya ora ngerti aku ya. Ngono duwe Persiba kok. Dan kita juga punya pembinaan tim-tim untuk Persiba, yaitu Protaba. Nah, ya kita harus bicara dengan pemerintah daerah selaku pemilik SSA, terus dari pemilik PT, pemilik saham, terus manajemen, pemain,
dan kita pemain ke-12 itu harus sinkron semua. Dan sekali lagi saya pesan untuk 32 distrik yang ada di Kurvanot, satu komando. Ya, karena ketika kita mengambil keputusan, ya itu tadi dasarnya adalah musyawarah. Jadi tidak terus, oh ini keputusannya Pak Wisnu, ini keputusannya Pak Rudek, oh koordinator satu Pak Demek bagus dan lain. Enggak, kita kan sama-sama. Dan ini nanti gawe kaya ngene-ngene iki kan nek ora wong edan-edan semua kok iso. Edan Mas. Kabeh Dalam tanda kutip, kita kan orang gila bola. Jadi jangan, sepak bola itu kan ada yang orang yang hidup untuk bola dan bola untuk hidup. Million. Nah, ada yang orang itu hidup dari bola dan bola itu untuk hidup. Million. Nek CNF jelas kita memang orang bola. Itu pesan saya cuma itu. Terima kasih Pak Wisnu. Mungkin Mas Wafa ini jawab yang tentang podcast ini Mas, utarakan ini Mas. Mungkin harapannya apa ke depannya Mas? Terakhir sebelum tak tutup ini. Ini ngomongin Pak Wisnu setengah jam perlu iso Pak. Sebenarnya apa ya Mas? Sebelumnya ADW ngono apa sepi dan lain-lain ini menjadi keresahan teman-teman. Cuman ketika ngerti OS-nya bangkit, terus LM bangkit meneh, ono podcast dan lain-lain, YouTube aktif, secara tidak langsung kaya mematik teman-teman juga, dan kui hal yang sangat-sangat apa ya, memecah spirit teman-teman juga loh. Jadi kaya semakin iki ade iki wayahe dinggo tampil dan lain-lain. Dan mungkin harapan secara pribadi ya Mas, Pak Distrik, untuk suarakan pokoknya digas terus. Dan Mas tolong difoto ke Mas. Baik, enggak jadi menopolwane. Wah, laporan. Terus Mas dilanjutkan ngomong ya apa? terus mungkin rencana selanjutnya bakal ono menu-menu lain lah Mas selain podcast. Iya, mesti bakalan ada inovasinya teman-teman kan banyak Mas. Jadi mungkin kan kreatif semua ya Mas. Ya. Mun iso masak barang ya ora ngerti aku ya. Yo bukan gue maksudnya apa jenenge? Apa ya? Kategori video mungkin. Jadi kan di IG channel kan ada Match Ambience, terus ada podcast. Nah mungkin next ada tontonan-tontonan yang membahas hal lain selain ini gitu loh. Mungkin ono hal sing beda debus barang ono ya. Video dokumenter misal. Dokumenter ada gitu. Karo mungkin satu Mas, mungkin ya rada terakhir sih, arsip. Jadi kayak kita menampilkan ulang arsip-arsip yang dulu. Mbok sapa sing duwe ya digoleki. Dan mungkin dari kira-kira ya ada lah beberapa arsip, mungkin foto dan video dan lain-lain. Ini penting sih Mas menurut Nah, itu bisa dikirim ke ya, Dot. Butuh ya kita ya, Dot ya. Mungkin bisa dikirim ke aja Mas. Masuk di video dokumenter sih. Ya rame video cetak barang ya oke Pak, figura ngono ya apik banget. Nah, mungkin itu Mas. Oke, terima kasih untuk Kere Hore. Tambah sebentar, mungkin untuk tambah lagi. bukan cuman juga untuk mungkin kalau nggak minggu ini, minggu depan saya minta perwakilan per distrik kita ngobrol untuk langkah ke depan menyongsong kompetisi. Ya. Siap. Ini naik langsung cepet ya gitu sih. Oke, sebelum ditutup terima kasih juga untuk sponsor kita Pak. Ini ada Cropland Studio, vendor merchandise dan mini flag. Ngepek loh. Dan juga ada soto patung kuda. Jadi di Mogiri mungkin teman-teman bisa sarapan. Wah enak banget soto narawang. Soto Belum tahu. Soto pagi di tempatnya Mas Riko. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe acara ini. Tetap di Utara.